Emang bisa ya gambar itu gak usah pakai ide? Tonton aja video ini sampai habis dan nanti di akhir video kalian akan jadi paham bahwa gambar itu menyenangkan dan semua orang bisa menguasainya tanpa kemampuan khusus. Gak usah pakai ide-ide yang rumit, gambar-gambar aja dan pasti akan jadi sebuah karya yang keren. Halo umat gambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artupida. Jika ini pertama kalinya kalian di sini dan kalian pemula dalam menggambar, kalian pengen belajar gambar yang benar, lalu kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Jangan lupa tekan jempol ke atas, lalu share ke teman-teman kalian video ini. Pastikan kalian tinggalkan komentar di bawah dan saya akan coba semaksimal mungkin untuk menjawab semua komen dari kalian. Untuk video kali ini, pastikan kalian siapkan alatnya juga biar kalian bisa langsung mencoba tips dan trik hari ini di rumah. Selamat mencoba. Untuk alat dan bahan yang perlu kalian siapkan, tentu saja nomor 1 adalah kertas. Mau ukuran dan jenis apapun, gak usah pusing. Pakai aja kertas yang nganggur di sekitar kalian. Yang penting kosong dan gak kepake. Tapi ya jangan pakai kertas ijazah ya, karena nanti kalian jadi gak bisa kerja atau kalian gak bisa daftar kuliah. Lalu alat berikutnya yang harus kalian siapkan bener-bener nih, yang paling penting adalah alat tulis. Nah, untuk alat tulis sendiri pun juga pastikan kalian menggunakan alat tulis yang memang ada gitu. Gak usah mengada-ada, gak usah sampai beli-beli yang kalian pengenin gitu, yang harganya mahal, terus kalian jadinya ngutang-ngutang atau maksa-maksa minta beliin gitu-gitu ya. Pakai aja alat yang kalian ada di sekitar kalian. Dan yang penting itu berfungsi baik dan bisa dipakai. Nah, silahkan kalian siapkan alatnya kalau kalian memang pengen mengikuti tutorial ini sambil gambar bareng. Jika kalian sudah menyiapkan dua alat itu, kita akan menggambar bareng sambil saya akan sharing tips untuk menggambar tapi tanpa ide. Oke, udah siap? Kalau gitu kita akan langsung gambar nih. Nah, kalian pasti kaget nih. Hah? Langsung gambar? Emang nggak usah cari ide dulu atau paling nggak cari-cari referensi atau meditasi gitu ya, menyepi ke ujung gunung gitu, melihat pemandangan dulu terus kita baru gambar, atau kalau nggak latihan ini itu dulu deh, penguatan jari atau yang lain sebagainya. Tenang, itu semua nggak perlu. Untuk kali ini kita akan memang fokus belajar menggambar sesuatu yang sangat keren sekali nih, dimana ya tadi itu dari awal kita udah pernah bahas bahwa gambarnya gak usah pakai ide, gak usah banyak persiapan, langsung gambar. Yang paling penting di sini adalah yang harus kalian miliki adalah kepercayaan diri. Teknik yang akan kita pakai hari ini atau hal menggambar yang akan kita pakai hari ini sangat penting untuk kalian bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian ketika gambar. Nah, kalau kalian ingin mengikuti menggambar bersama ini, menggambar tanpa mikir ide ini, saya akan sharing beberapa aturan yang harus kalian ikuti sambil kalian menonton video ini. Aturan menggambarnya simple. Pertama, yang paling penting adalah jangan gunakan penghapus. Kalaupun kalian misalnya menggunakan digital, misalnya ingin mengikuti tutorial ini dengan menggunakan digital, pastikan kalian jangan menggunakan undo atau pakai eraser tool. Jangan diulang-ulang, jangan diundo ulang, jangan direvisi. Pokoknya gambar aja dengan gagah berani. Berani aja, sikat langsung. Gak usah takut, gak usah gentar, sikat. Nah, dari situ kita masuk aturan kedua. Di sini kalian pasti tahu dong kalau gambar itu kita pasti sering salah ya. Gambar coret, salah, terus kita hapus seperti biasa ya. Nah, yang paling penting di teknik kita kali ini adalah kalau kalian kebetulan gambarnya salah, garis yang kalian buat itu nggak tepat, kalian gunakan aja kesalahan itu untuk berimprovisasi. Jadi kalau kalian misalnya salah bikin garis, ya sudah, bablasin aja sekalian. Bikin aja garis itu menjadi sebuah bentuk yang entah kalian misalnya juga gak ngerti itu bentuk apaan. Gak apa-apa, gak masalah. Yang penting kalian percaya diri dan gagah berani. Oke, kemudian kita masuk ke aturan ketiga nih. Kemudian kalian pas mau gambar tiba-tiba bertanya, Bang, terus gambar apa dong? Kalau misalnya gak boleh dihapus, harus berani, terus gak boleh diundo, kalau salah harus improvisasi gitu ya. Aturan ketiga adalah kalian gambar apapun yang terlintas di otak kalian. Apapun itu ya berarti apapun. Kalian sekarang misalnya lagi mikir apa nih? Misalnya nih kalian lagi mau gambar nih. Terus tiba-tiba kalian kepikiran mie ayam.
ya sudah kalian gambar aja mie ayam. Di mie ayam ada apa? Ada mie, ya sudah, nggak apa-apa. Mau itu objek sederhana, tulisan, huruf, gambar pisang, nasi goreng, atau apapun yang terlintas di kepala kalian, segera coretkan saja. Nggak usah nunggu kalian mood atau kalian nunggu gambarnya akan bagus atau nggak, sikat aja hajar. Terus pertanyaannya, emang gambarnya harus realis apa bang? Saran saya buat pemula nggak usah terlalu realis. Yang penting kalian membuat garis yang representatif. Maksudnya bagaimana? Representatif itu berarti kalian membuat garis yang ketika kalian menggambar, orang tahu bahwa yang kalian gambar itu adalah objek itu. Makanya saya sarankan untuk pemula mungkin kalian bisa memulai teknik ini dengan menggunakan objek-objek yang sederhana. Misalnya membuat bola, membuat huruf, membuat lingkaran gitu. Terserah kalian, bebas. Aturan keempat, coba kalian gambarinya itu jangan objeknya itu aja. Coba paling enggak kalian gambar 2 atau 3 objek yang berbeda, tapi boleh bentuknya itu dimodifikasi. Jadi di aturan keempat ini pastikan kalian menggambarkannya itu objeknya itu berbeda-beda. Tapi kita masuk ke aturan kelima nih. Di aturan kelima ini yang paling penting adalah kalian jangan takut untuk repetitif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, jangan khawatir jika kalian memang harus mengulang objek yang sama beberapa kali. Gak harus selalu berbeda setiap kalian menggambar. Ketika kalian gak punya ide, udah gambar aja apa yang kalian pikirkan atau sudah pernah kalian gambarkan aja. Gambarkan itu di dalam komposisi yang kalian buat. Nah, masuk ke aturan keenam. Ini favorit saya nih. Kalau saya menggambar itu gak bisa kalau gak pakai ini ya. Jadi kalau menggambar, pastikan kalian sambil melakukan sesuatu yang gak butuh konsentrasi. Misalnya, sambil mendengarkan musik, sambil kalian mendengarkan video ini mungkin ya, atau kalian sambil ngemil kacang, ngemil mie ayam, atau sambil nongkrong ngobrol-ngobrol sama teman kalian. Kalau perlu ajak mereka gambar bareng, itu bisa. Yang paling penting kalian menggambarkannya itu, yang penting kalian melakukan menggambar ini itu nggak usah atau nggak membutuhkan konsentrasi. Misalnya kalian gambarnya sambil masak. Ketika kalian masak kan butuh konsentrasi. Otomatis ketika kalian nggak konsen ya gosong. Atau kalian misalnya gambar ini tapi kalian sambil belajar, ya nggak bisa. Atau sambil nonton film. Ketika nonton film, sebenarnya kita kan butuh konsentrasi ya untuk memikirkan ceritanya. Yang ada gambarnya nggak selesai, filmnya ya nggak ketonton dengan baik. Tapi mungkin bisa aja seperti itu. Karena kadang-kadang ketika saya nonton film, saya sambil gambar-gambar, masuk aja tuh. Ceritanya saya bisa paham, gambarnya jadi aja. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian masuk aturan ke-7. Nah, di sini butuh kesabaran kalian. Selain kalian percaya diri, kalian juga harus sabar. Di aturan ke-7 ini, kalian gambarlah. Pokoknya kalian gambar terus sampai kertas yang kalian pakai itu terisi penuh. Jangan ada ruang kosong. Gambar aja, gambar apapun terisi penuh. Nah, misalnya kalian pakai kertas A4 ya terisi penuh. Kalian pakai kertas ukuran A5 terisi penuh. Apapun kertas yang kalian pakai harus terisi penuh. Lalu aturan ke-8 berkaitan dengan aturan ke-7, kalian sabar. Gambar pelan-pelan, gak usah buru-buru. Gak usah fokus biar kertasnya cepet penuh. Pastikan kalian gunakan kesempatan ini untuk belajar, menguatkan mental kalian ketika gambar. Nikmati prosesnya, gak usah terlalu pengen selesai biar memenuhi kertas, terus kalian biar bisa melakukan hal lain yang ujung-ujungnya malah gak produktif. Pelatihan ini cocok banget buat kalian ketika kalian bingung gak punya ide, atau kalian gak ada mood, atau kalian bingung mau ngapain. Baik kalian bisa gambar atau gak bisa gambar. Aktivitas menggambar yang sedang kita kerjakan sebenarnya secara umum disebut sebagai doodling, atau karya hasil yang kita hasilkan ini namanya doodle. Doodling ini sangat penting untuk perkembangan seorang artis, terutama pemula ketika menggambar ya. Karena kadang-kadang sebagai pemula itu ketika menggambar hambatannya ya karena ide itu. Nah, doodling ini membantu kalian untuk mempercepat proses kalian menemukan ide sebenarnya. Jadi ketika gambar itu kalian bukan diam sambil mikir ide, terus kalau udah nemu idenya baru gambar. Tapi kalian mikir ide itu sambil gambar. Jadi cari idenya itu dengan menggambar. Menggambarnya ya doodling ini. Yang paling keren adalah doodling ini ternyata banyak manfaatnya. Salah satunya manfaatnya adalah bisa meningkatkan daya ingat, bisa meningkatkan memori, sekaligus juga bisa
meningkatkan mood. Kita jadi lebih baik lagi, kita jadi merasa lebih bahagia. Nah, mengapa? Karena ketika kita menggambar dengan cara doodling ini, kita mengaktifkan otak kanan kita, di mana akibatnya otak kanan itu membanjiri otak kita karena aktivitas doodling ini dengan yang namanya endorfin. Endorfin itu adalah zat kimia di dalam tubuh yang di dalam otak yang fungsinya adalah untuk mengurangi rasa sakit. Jadi dia itu kayak narkoba, morfin, tapi alami yang dihasilkan tubuh. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ya biar gak stres, gak sakit rasanya. Jadi kalau kalian lagi stres, banyak pikiran, kalian bingung lagi mau ngapain, kalian banyak hal yang kalian pikirkan, kalian banyak tekanan, saya sarankan coba aktivitas doodling ini. Selamat mencoba, tetap menggambar, jaga kesehatan. Dadah!